Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Ya, berbicara tentang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini kami sedang bersama Ketua Pengurus Anak Cabang IPNU Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Selamat datang Mas Angga siapa namanya? Setia Dwi Anggara. Ya, sebelumnya nanti kita akan mengupas banyak tentang keibnuan, khususnya yang berada di Kecamatan Wilangan. Ya Mas ya? Nggih, siap. Santai gak usah tegang. Mungkin bisa dikenalkan dulu. Nggih, tentang IPNU, Ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu organisasi Banom yang langsung di bawah NU. Jadi yang khusus untuk pelajarnya Pelajar, NU. ya. Ya. Di sini yang menarik, perlu diketahui yang menarik, bahwasannya Mas Angga ini secara perjalanan, secara track record, secara sejarah histori dari riwayatnya, dari perjalanannya itu koyok-koyok dahulu itu Gak kenal, mboten kenal NU. gak mungkin ngono, dadi istilahnya Bisa ke apa ya? IPNU ngono. Ya, tapi tidak taunya hari ini Mas Angga ini malah menjadi Ketua Koda sopir IPNU Kecamatan Wilangan, PAC misalnya. Lah nggih. Itu apa yang membuat motivasi Anda, Mas? Nggih. Yang pertama nggih, cerita awal dulu Ya, kenal cerita. IPNU. Oke. Dulu kelas 12 SMA. Masih SMA itu. Ya, kelas 3. Nggih. Ada teman sing nawari Makesta. Masa kesetiaan anggota. Lah saya kan yo kaget, Makesta yo opo kok kesetiaan anggota? Kuwi no IPNU. IPNU ki opo? Pas nih men. IPNU ki opo? Ya. IPNU ki nggo pelajari NU. Banu kan saya itu lihat di sekeliling saya. Wilangan oke nek jenis pelajar NU. Terus kita iki apik ngoten karena berkaitan dengan pelajar dan NU. Ya jenenge kalau di NU kan nggih gandulan sarenge Kiai NU. Kula kan nggih tumut ngoten kan. Pengen melu NU. Terus saya di pelajar. Ya wis jajal, setelah lulus saya cari-cari tentang IPNU. Dan akhirnya saya ikut Makesta di Brebek November saya ikut Makesta. Setelah itu ya wis aku gak nyapu-nyapu Mas. Terus Berarti Makestane tahun 2020 baru nih. duo berarti ya baru ya. Terus Setelah Makesta ya wis saya gak kenal. Terus tahu-tahu di halaman Facebook. Nah, pentingnya media ini loh. Pentingnya media. Kok ada IPNU Sedimoro, Desa Sedimoro, Iya. tetangga desa itu. Loh, kok ada? Terus saya japri. Mas, niki napa IPNU Sedimoro Wilangan? Tumut Mas. Kalau kan langsung tumut. Terus itu ternyata Desember itu juga ngadakan Makesta Di Sedimoro itu ya. Nggih. Yes, lambat laun saya ikut. Ternyata Februari itu konferensi untuk anak cabang Wilangan. Saya ikut. Yes, gak tahu-tahu kok Roro malah jadi ketua. Kok nggih kula tumut mawon ngono kalian mawon. Bismillah. Belajar bersama-sama di IPNU Wilangan. IPNU Wilangan. Terus gini Mas, kok ketika Mas Angga ini roh ditunjuk ataupun dipilih menjadi ketua kok langsung yo ngono lho. Ya kan gitu. Nah kan awalnya man yo gak roh. Awalnya istilahnya mau ikut yang belum kenal sama sekali. Tetapi kok langsung gitu loh. Nah, saya sendiri ya Mas. Mana sesuatu tak anggap sing jenenge keajaiban ya wis ditakdirkan, ditakdirno ngoten lho. Bakne sebelumnya ya saya itu baca quote gitu loh, kata-katane dari coach nggih Gus Yakut. Iya. Kan setelah ikut Makesta saya ikut diklat dancer Gus Menteri. Nggih Gus Menteri, Gus Yakut. Itu
kader Ansor itu harus siap memimpin dan dipimpin. Nah itu saya kok ditunjuk, sampean siap gak Mas? Nah, saya terus teringat kata-katanya dari Gus Menteri itu, yes Mas, aku wani. Saya terus bilang gitu. Berarti gini ya, Mas Angga ini malah terinspirasi dari Ansor, padahal bukan kader Ansor ya Mas. Maksudnya belum jadi kader Ansor ya. Tapi ketika ditunjuk menjadi suatu ditunjuk sebagai pengurus bahkan pimpinan, ketua, itu malah nyambungnya ke situ ya. Iya. Terinspirasi dari kata-kata itu. Iya itu. Kata-katanya gimana? Kader Ansor itu harus berani memimpin dan dipimpin. Pokoknya gitu. Berarti Anda mengaitkan, berarti aku nak bar Ibnu kudu neng ya. Ansor. Ketika neng Ansor terus dan seterusnya. Ya gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kudu siap memimpin dan siap dipimpin. Pokoknya gitu. Artinya belajar untuk bisa, khususnya untuk dirinya sendiri, untuk memimpin dirinya sendiri dan untuk memimpin organisasi gitu. Ya. Luar biasa. Siap tok berarti ya? Siap tok. Apa anune pokok budal riyen ngono. Terus kesan pertama, artinya adakah satu kebingungan gak ketika mungkin wes nak bar kepilih wes oke. Seremoni kebahagiaan tentang Anda jadi itu kan sebatas segitu ya. Sebatas. Terus sesoknya ketika melangkah itu ada kebingungan gak Mas? Aku kudu piye? Nah, banyak Mas. Posisinya kan saya itu belum kenal orang-orangnya Mas. Napa maneh sing orang-orang sing strategis sing yang sudah ambil bagian gitu loh. Saya belum kenal, gak ngerti wonge, gak ngerti wateke, gak ngerti cara kerjane kan. Iya. Saya bingung ki piye. Terus dengan wilayahnya kan lumayan untuk wilangan antar satu wilayah dan wilayah yang lain kan jaraknya lumayan. Ya. Saya terus ki piye Mas? Terus saya lebih sering itu komunikasi malah sama alumninya itu karena ki kan aku buat tunjuk yo dalam artian aku ki yo kan dari alumninya itu terus ketuanya saya nerus nih gunamu ngono lho. Jadi yo sampean yo tanggung jawab barang mengenai ki barang. Jadi saya yo wis bergerak terus dengan komunikasi intens dengan alumninya Mas Ari gitu. Oh ya, mungkin bisa mengucapkan terima kasih atau apa itu kan sekaligus bisa menjadi mentor panjenengan sampai saat ini. Mentor ya. Mas Ari kula matur nuwun nggih. Mas Ari Plosorjo. Ari Wibawa. Berarti itu merupakan ketua PAC Ibnu sebelum jenengan. Masa khidmat 2000 berapa? Ibnu itu 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti Mas Angga ini 2021 2023. 2020 seharusnya 2020 itu. 2020 22. Nggih. Mudah-mudahan lancar Mas. Bismillah mawon. Terus mungkin ataupun kendala awal yang Mas Angga rasakan. Ya, kendala awal itu kan latar belakang saya itu bukan sebagai seorang organisasi itu Mas. Organisatoris. Bukan itu wes. Kalau subjeknya itu organisator. Ya gini gue ngoten. Wes pokok nah yo melu paling ekstra tapi kan gak. Tapi Anda koyoke yo aktif di pramuka. Setidaknya kan ketika berorganisasi itu anak-anak yang pramuka yang ikut pramuka itu pomo anu ki gak asing dengan tapi itu masa SMP terus ya melu-melu tok wis gak cara wong gak dikenal, wis gak dikenal. Terus kesan pertama itu suruh buka acara di enggak salah Plosorjo. Juga rutinan pertama di Ranting. Sambutan. Wis wong jenenge gak tahu sambutan. Iya. Sak munine ilat aku Mas. Apa sing sampean ucapnya apa? Lah, sambutan pertama piye ya? Sambutan itu kan pertama yus jenenge wong raruh, aku yo tanya Mas Ari, Mas ki isine apa? Ngene, sampai nomor pisan jadi pokok terima kasih, ucapan terima kasih. Terus nomor loro program kedepannya opo? Yus itu kan yus kebanyakan saya berterima kasih tapi yo ngono Mas.
ilat iki rondok kesleo. Cara kasarane Gung kulino. Jadi mah grembak. Jadi ya isin jane. Tapi ya piye maneh wis ditunjuk ketua. Tapi kan lain kalau sudah hari ini. Nggih, rada lumayan ngoten. Ngomong pun wis enak gitu ya rungokne. Ya Itulah rada mungkin salah satu manfaat dari nggih, berorganisasi itu sendiri. berorganisasi ngoten. Bisa berbicara, mampu menguasai situasi. Artinya berbicara di depan umum pun itu juga perlu nggih ditata iya, omongane perlu ngoten. penataan teknik dan kebiasaan. Nggih, Mas. Terkadang Oh, kan resmi. hari ini kita melihat oke lah teman-teman kita ketika di belakang tar tetapi jajal kan musul apa ya inilah mungkin salah satu organisasi perlunya berorganisasi Perlunya di sini. organisasi maksudnya produk penting organisasi membiasakan seseorang untuk dapat maju di muka umum ngoten. Penake. Terus hal-hal lain yang membuat apa ya bingung apa bagaimana Ya anu ya. Latar belakang saya itu juga sebagai seorang sing rada apatis terhadap lingkungan. Wis gak memperduli lho karo carane wong. awalnya ya Nggih. Wong kan ya wis gak tau sekolah metu, sekolah mulai wisan. Terus yo carane anti masyarakat. Ya itu kan ngono mereka ini kan apatis ya wis kesel karo kegiatannya dhewe Mas. sekolah Budal 5:30 mulai jam 6 sore wis kesel. Terus bisa melui penuh yo kewajiban sosial yo harus bermasyarakat. Terus kan yo ada ya kata-kata sing dari Kiai Tolha, pendiri penuh. Ibnu memiliki cita-cita membentuk manusia berilmu yang dekat dengan masyarakat. Bukan calon manusia berilmu, calon kasta elit dalam masyarakat. Ya niku kula nggih bismillah bermasyarakat bareng ngoten Mas. artinya memang kita melihat saya sendiri khususnya melihat sosok panjenengan sosok Mas Angga ini ketika dulu jarang aman ikut kegiatan Jarang wong omah aman tidak langgar padahal Pak. ya enggak tetapi ketika sudah ikut Ibnu mungkin Anda itu ya dari kata-kata Yaitul Hah itu ini kan bisa enek memaknai gerakan batin. menjiwai, dan akhirnya mungkin ya mudah-mudahan ada nggih. sambung Sampean apa mboten eling kelas anu kae? Mas, sampean apa wis rabi ya niku. sampai garo padahal tonggone Lah nggih niku lho. Terlalu memang zaman-zaman itu saat saya masih apatis terhadap lingkungan mungkin. enggak apa-apa namanya juga perjalanan itu mesti ya alhamdulillah ketika kita diperjalankan oleh Allah itu ke track yang statistiknya kan malah naik Nggih. enggak malah turun luweh HP mantan apatis daripada jadi Apatis malah. apatis gak ngoten Nggih. Mantan apatis ngono. saiki dadi penggerak organisatoris Masih belum. ya kan belajar Nggih. apa lagi Mana ya, Mas? Penuh nggih pun. Napa maneh niki mungkin itu merupakan perjalanannya Mas Angga sampai ketika berorganisasi itu bisa merubah citra. gak citra lah citra ki itu citra. ojo golek citra Apa ya, Mas? minimal bisa mengubah pribadinya Pribadi sendiri ya, citra pribadi. kalau citra itu urusan mereka yang melihat Nggih. citra Bukan citra ya, apa ya? Sing ngepasne apa ya? kepribadian jenengan Kepribadian Iya. ngoten penake. ketika yang dulunya apatis sekarang lebih bisa ikut andil dalam kegiatan masyarakat seperti itu mungkin manfaatnya berorganisasi. Iya, manfaat mungkin itu. Terus sampean kan ketua Ibnu Kecamatan Wilangan ya toh. Mungkin programnya sampean apa sih? Khususnya untuk ya kalangan pelajar di Wilangan. Ya. Mesti itu. Ini Mas. Kalau perlu di Wilangan itu posisi sekarang ya. Itu juga belum mempunyai nilai strategis di Wilangan sendiri. Di 6 desa ini baru terbentuk
berapa ranting ya? 1 2 3 4 ranting. Tapi sing satu ini rada megep nih. Posisine nih. Nah, jadi fokus utama nanti kita menjaring kader dulu. Wis enek wonge dikader. Terus fokus utama ya itu Mas. Zaman modern kan iki. Iya. Pemain generasi Z di mana kesenjangan teknologi kan terjadi to. Jadi sing tak fokusne niki sing jenis pelajar iki dadi pelajar. Jenis pelajar kan kewajibane belajar. Iya. Yang saya mau ya jenis pelajar dibalik ning pelajar. Jadi untuk kegiatan-kegiatan penuh nanti kita berfokus pada pendidikan. Contohnya pengembangan bakat minat ngoten mawon. Mergane ini Mas, pemaneh daring ya. Iya. Ya itu maneh duh. Saya sendiri kan juga toh. Untuk dalam materi pembelajaran just kurang. Iya. Lah kita nanti bergerak dalam pendampingan juga. Sing tak fokus nih jadi niku Mas. Sing pengen niku. Artinya pendampingan belajar terhadap siswa-siswi yang korban pandemi Daring ini ya. Daring. Sing tak fokus nih jadi Tapi sudah berjalan belum? Lah itu. Kalau mau melakukan pendampingan kan juga agak sulit tuh Mas. Terus ki piye ya? Lah terus muncul ide tentang optimalisasi media sebagai sebuah apa ya? Sampingan pendamping belajar. Jadi kita berusaha mengemas media-media sing di penuh terutama di bawah PAC itu sebagai pendamping media pembelajaran. Contohnya yang ini Mas. Cara kitab Maulid ya. Kita ambil intisarinya jadikan kayak infografis atau apa sebagai salah satu bahan pendamping belajar gitu. Mungkin. Berarti lebih ya semacam quote tapi memang benar-benar diambilkan dari sumber sumber yang terpercaya. Sing penting kan ben bocah-bocah iki ora dolanan HP tok. Gak nek manfaate ngono Mas. Nah, mungkin dari yang Mas Angga bicarakan mengenai pendampingan teman-teman siswa, teman-teman murid-murid yang terdampak pandemi daring khususnya. Apakah nanti ketika ada yang melihat ini pomo disambati oleh orang tua atau untuk melakukan pendampingan ini, apakah dari IPNU Kecamatan Wilangan itu sudah punya tim atau siap? Kalau urusan siap pasti siap. Ada beberapa orang sing memang basicnya itu seneng Mas, dalam artian seneng dalam mengajar. Mungkin ada 3-4 orang. Tapi yo alhamdulillah untuk wawasan cakupan materi pembelajaran yang dikuasai itu banyak. Jadi bisa. Jadi memungkinkan mungkin sekali. Siapa saja khususnya yang di Kecamatan Wilangan yang membutuhkan dampingan belajar mungkin bisa buat kelompok-kelompok kecil ya. Mungkin di daerah mana nanti didatangin tuh Mas. Ya kalau itu lihat situasi kondisi dan waktu yang memungkinkan. Kalau memang mau datang ya malah monggo. Alhamdulillah. Tapi kalau memang mau mendatangkan dari IPNU untuk pendampingan itu lebih baik komunikasi dulu. Ya. Tapi yang jelas dari tim IPNU untuk pendampingan tidak bisa maksimal kan. Ya, tapi setidaknya mau bisa. Artinya kan yang penting itu kan pendampingan dulu. Nah, nanti ketika ada problematika atau apa bisa diselesaikan secara bersama-sama. Luar biasa itu sudah program, tapi sudah mendamping. Kalau secara apa ya? Bukan langsung apa Mas? Secara intensif belum Mas. Belum. Tapi kalau cara wong gurak wis. Oh berarti lebih ke apa ya? Ya alon-alon tapi gak kroso Mas. Iya. Jadi ben difokusne ning pembelajaran untuk teman-teman. Betul. Bukan ya, untuk pendampingan kan gak mesti tentang kudu ada cara matematika tok. Bukan itu saja tentang pendampingan bagaimana tetap menumbuhkan semangat belajar. Mungkin itu Mas. Ya baik. Itu merupakan program yang luar biasa yang memang kita melihat hari ini
terkadang ya bingung Mas. Apalagi yang kemarin. Kalau ini kan sudah pelan-pelan sudah mulai tatap muka. Ya. Kalau kemarin memang ya daring itu kan terlihat dari situasi dan kondisi. Kadang ya sinyal ya angel, kadang ya rantai paket. Sing sulit itu sinyal nih. Itu. Di pendampingan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan kita juga merasakan, kita juga merupakan tenaga pengajar gitu. Oh iya Mas. Merasakan ketika baru masuk setelah pandemi 2 tahun. Baleni konol Mas. Iya. Istilahnya bingung, gurune ya bingung. Tapi nggak apa-apa, itu perjalanan yang harus dilaksanakan, yang harus dilalui. Problematika yang harus diselesaikan bersama. Artinya ketika Ibnu sudah mempunyai program seperti itu ya itu yang luar biasa, harus dijalankan. Program seperti itu harus dijalankan. Yes, bismillah. Kali dukunganipun nggih. Terus lagi gini Mas, mungkin ada motivasi dari diri panjenengan. Kan banyak aja pelajar itu, namanya pelajar itu bisa gak terhitung kalau khususnya di Kecamatan Wilangan. Artinya kenapa hari ini sampai hari ini kok masih itu aja yang ikut tergerak di Ibnu? Mungkin ada apa ini? Kalau menurut saya ya apa ya Mas? Kultur kenal, kultur ya. Kultur bagaimana? Iya, kultur di daerah ini kan yes masih begini itu. Terus untuk tim penggerak, ya kaum penggerak ini juga masih kurang di daerah sini. Belum. Ya mungkin kedepannya bisa lah, untuk kedepannya daerah sini untuk berkembang menjadi daerah organisatoris. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Pasti. Kebudayaan juga bisa dirubah. Lah itu loh, kulturis masih bisa diubah. Selama ada kebudayaan itu kan, adat itu kan sesuatu yang kontinuitas. Nah itu sebetulnya itu kan bukan merupakan peraturan yang mengikat, bukan merupakan suatu yang diciptakan kudu baku, enggak kan. Itu kan sebuah, kadang pun orang-orang itu enggak sadar ketika kebiasaan itu muncul, dilakukan secara kontinuitas terus menerus, ya itu menjadi kebudayaan atau adat, dan akhirnya ya lambat laun nggih. Lambat laun mungkin bisa. Mudah-mudahan kebaikan keorganisatorisan itu akan membudidaya di Kecamatan Wilangan. Amin. Mungkin ada harapan ataupun apa Mas ya? Ya menyampaikan apa untuk khususnya untuk kalangan pelajar yang berada di Kecamatan Wilangan agar bisa tergerak untuk bergabung di Ibnu. Ya, harapan saya untuk para pelajar nggih. Sampean belajar dari materi buku saja itu mungkin secara teori sampean bisa. Teori sampean bisa, tapi sebagai bahan pelengkap untuk sampean bergerak itu hanya dapat didapatkan dari sampean berorganisasi. Gitu saja. Terus jenis teori negene aksi ya Mas. Jenis teori negene pendampingan dengan aksi itu omong kosong. Nonsen. Terus kalau namanya aksi tanpa teori itu ngawur. Jadi dikhususkan untuk para pelajar, walaupun sampean menguasai baik secara teori, tapi kalau sampean tidak ada sebuah pendampingan untuk bagaimana sampean bergerak, itu ya wis mandek ning kono tok Mas, panggan. Kok banyak lah nanti contoh-contohnya. Artinya berarti bisa dimaknai, bisa disimpulkan Ibnu ini bisa menjadi wadah, ya, wadah untuk menyalurkan ekspresi, wadah untuk menyalurkan aksi ketika sudah mempelajari teori-teorinya di buku. Mungkin di buku, di Google, di media apapun bisa dibaca. Tetapi aksi ataupun untuk mengungkapkan prakteknya, teori, ya, praktek untuk mempraktekkan teori-teori itu kan ya butuh wadah. Ketika kita masih kaum pelajar, otomatis kan nggak bisa ketika langsung diwadahkan di masyarakat. Ya itu loh. Ya, mungkin inilah tempatnya di Ibnu. Ya, belajar dulu di Ibnu. Berkembang di Ibnu, baru berkembang di masyarakat. Mulai dari step by step.
Nggih. Ya luar biasa ini. Mboten luar biasa. Iya, ini sudah apa ya? Ya merupakan motivasi untuk semuanya, untuk karangan para pelajar. Artinya Mas Angga tadi mengatakan bahwasannya keselarasan antara teori dan praktek itu harus sejalan. Ibarat doa dan usaha. Ya ini Berdoa tanpa berusaha apa Mas? Hah? Apa ya? Doa tok tanpa usaha jenenge wong njaluk-njaluk tok lah. Lah nak njaluk tok, Ya, lah nak berusaha tok gak ndonga berarti sombong. Nak berdoa tok tanpa usaha ya nonsen gak oleh apa-apa. Lah iki Tapi nak berusaha tok gak nganggo donga ya sombong. sombong kemana. Ya tadi seperti tadi. Ketika berteori saja tapi tanpa aksi nonsen. Tapi kalau aksi tok gak nganggo teori Ngawur. ngawur ya. Artinya semuanya harus berjalan secara Selaras. seimbang, selaras, seirama. Ketika musik pun juga begitu. Nak si tok tek ketika sudah selaras jadi Pewenak sana. enak. Mungkin itu. Terakhir apa mungkin yang mau disampaikan? Terakhir ya Mas. Untuk teman-teman kalangan pelajar di seluruh Kecamatan Wilangan, monggo untuk ikut di IPENU. Kita belajar bareng-bareng, kita mengembangkan diri bareng-bareng di IPENU. Terutama untuk IPENU sendiri kan kita sebagai bawahannya NU. Jadi banomnya NU ya Mas. Badan otonom. Jadi secara mungkin lingkungan kita juga lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi wis gak samar adewe, Gak perlu diragukan. ya gak perlu diragukan. Ada ketika kita salah, ada yang Membimbing. membenarkan, membimbing, menggok ya dikenceng Ya nggih. Sudah tidak diragukan lagi kapabilitas dari Nahdlatul Nahdlatul Ulama, Ulama. mulai dari bawah sampai ke Atas. lanjut. Lanjut Mas. Ngoten mawon Mas. Itu Penting ya, ayo Mas, monggo tumut IPENU nggih. semangat berIPENU. Oke, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek, ini wadahnya para pelajar yang hari ini dipimpin oleh Mas Angga, dinakodai oleh Mas Angga. Ada banyak program dari Mas Angga tadi, dimanfaatkan. Mungkin nanti kita kasih Apa Mas? CP Mas. kontak person di sini ya. Langsung ke medianya Ya, medianya PAC mungkin, Wilangan aja. Facebooknya juga PAC IPENU IPPNU Wilangan. Instagramnya juga PAC IPENU IPPNU Wilangan. Monggo di follow, komen monggo, DM nggih monggo. yang butuh pendampingan belajar. Nggih. Soalnya Mas Angga tadi juga saya bisa menangkap, artinya terkadang IPENU sendiri juga melebar luas. Melebar Mas. Ketika padahal pelajar dhewe kadang yo kurang diopen, malah Kurang ngopeni diopeni. sing lain-lain. Lah Padahal gini kula. yang lainnya sudah ada banom yang lain untuk menggerak atau untuk bergerak di Bidangnya. Mungkin itu. Terima kasih Mas Angga. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus berjuang di Nahdlatul Ulama, khususnya di Banom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Pengen ngomong lagi atau sudah? Matur suwun Mas Akbar. Ya, ini tadi kita berbicara tentang Mas Angga, sosok yang luar biasa yang hari ini Boten luar biasa. menakodai IPENU Wilangan. Secara track beliau tadi ngomong sakjane iki mau angen-angen ki gak enek. Tetapi ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, ketika ada kepercayaan, beliau tidak ambil pusing, beliau tidak mikir lama. Yo, iki wis dadi dalanku. Mungkin itu. Jadi hari ini beliau ingin, Mas Angga ini ingin yang memberikan yang terbaik khususnya untuk IPENU PAC Kecamatan Wilangan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf Mas Angga. Ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Mungkin adik-adik pelajar yang lainnya jika mau
berbicara bisa di sini, belajar. Ini juga belajar. Oke. Juga belajar. Mungkin satu ya. Pelajar itu tidak terbatas hanya dari pendidikan formal. Hmm. Pelajar itu jenis pelajar ya, menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Guys, monggo. Kalau ke penuh baik dari SD sampai SMA maupun sudah tidak bersekolah monggo. Kita juga menabung. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekian, bila ada kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf Mas Angga. Terima kasih sudah mau berbicara di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terakhir, bersuara sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan pandangan kita masing-masing. Inilah tempatnya di Suara Pandang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.